Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dari kelas Klimatologi 6A. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang penyusunan peta rawan kekeringan. Adapun tujuan penyusunan peta rawan kekeringan yaitu untuk memberikan informasi spasial dan temporal, tingkat ketersediaan air, tanah, dan rawan kekeringan secara klimatologis, sehingga diperoleh gambaran daerah-daerah yang rawan terhadap bencana kekeringan pada setiap bulannya. Sementara itu, ketersediaan air tanah, baik untuk lahan padi maupun lahan lainnya, dapat dijadikan pedoman untuk mendukung pengaturan tata guna sumber daya air dalam penentuan pola dan jadwal tanam. Kemudian untuk batasan analisisnya yaitu hanya menggunakan masukan unsur iklim, yaitu curah hujan dan suhu udara untuk menduga penguapan, serta kondisi fisik tanah yang datanya diperoleh secara sekunder untuk perhitungan neraca air lahannya. Adanya variabel lain seperti sumber aliran mata air serta sistem irigasi yang mengatur tata guna sumber daya air dalam suatu wilayah tidak dipertimbangkan. Kemudian untuk hasil output yang diharapkan, tersedianya informasi secara spasial dan temporal tentang tipe iklim all-domain, kemudian info tentang ketersediaan air tanah secara klimatologis, serta informasi rawan kekeringan secara klimatologis. Kemudian untuk manfaatnya yaitu digunakannya informasi tersebut oleh berbagai user terkait di jajaran pemerintah daerah, serta sebagai pedoman dalam mendukung kegiatan tata guna sumber daya air dan budidaya pertanian. Kemudian untuk ruang lingkupnya yaitu yang pertama analisis tipe iklim all-domain yang disajikan secara spasial. Kemudian yang kedua analisis ketersediaan air tanah untuk areal sawah dan lahan lainnya dalam periode bulanan mulai dari Januari hingga Desember secara klimatologis. Yang ketiga, analisis pembobotan tipe iklim all-domain dan ketersediaan air tanah. Yang keempat, analisis rawan kekeringan secara spasial dalam periode bulanan untuk areal sawah dan lain-lainnya mulai dari Januari hingga Desember secara klimatologis. Kemudian bahan dan metode. Bahannya itu ada data suhu dan data curah hujan bulanan selama periode minimal 10 tahun dari stasiun BMKG serta pos hujan kerjasama. Data suhu udara untuk titik pengamatan pos kerjasama dihitung berdasarkan interpolasi ketinggian menggunakan pendekatan rumus dari Bragg 1928. Yang rumusnya yaitu suhu estimasi sama dengan suhu referensi dikurangi dalam kurung 0,01 kali beda elevasi dalam meter kali 0,6. Kemudian ada peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI, kemudian software yang dipakai ada ArcGIS 10.3 untuk interpolasinya serta Microsoft Excel untuk pengolahan data hujan dan analisis ketersediaan air tanah serta software pendukung yang lain. Untuk metode yang pertama yaitu ada interpolasi. Interpolasi ialah suatu prosedur perhitungan nilai pada suatu lokasi yang tidak mempunyai titik sampel dan didasarkan pada nilai-nilai pengamatan yang telah diketahui lokasinya menurut Burok 96. Ada beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode poligon, ITW, spline, dan kriging. Namun pada penyusunan peta kali ini saya menggunakan metode ITW yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sebaran titik pos hujan yang ada umumnya tidak atau kurang merata. Kemudian yang kedua ada tipe iklim all-domain. Klasifikasi iklim all-domain ditentukan menggunakan data curah hujan rata-rata bulanan dari pos hujan. Klasifikasi didasarkan pada jumlah bulan basah atau BB berturut-turut yang dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu tipe A, B, C, D, dan E sebagai tipe utama. Kemudian ada subdivisi masing-masing tipe didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut yang dibagi menjadi 4 subdivisi, yaitu subdivisi 1, 2, 3, dan 4. Kriterianya bisa dilihat secara lengkap dari tabel di bawah ini. Kemudian metode yang ketiga, ketersediaan air tanah, itu menggunakan metode neraca air tanah Thorndike dan Matter 1957 yang disusun dalam skala waktu bulanan. Adapun tahapan analisisnya itu yang pertama ada perhitungan evapotranspirasi. Itu jika tidak terdapat data ETP, maka dapat dihitung dengan menggunakan metode Thorndike dan Matter
sebagai berikut. Yang pertama ada menghitung indeks panas bulanan, kemudian yang kedua ada menghitung jumlah indeks panas tahunan dari Januari sampai Desember. Kemudian yang ketiga ada menghitung ETP baku, kemudian yang keempat ada menghitung ETP baku koreksi. Rumusnya seperti yang ditampilkan dalam slide. Kemudian ini ada contohnya, perhitungannya. Nanti disusun seperti ini datanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada perhitungan neraca air. Tahapan analisis neraca air, pertama menyusun kolom isian untuk analisis yang terdiri dari CH, ETP, CH-ETP, APWL atau Accumulation Potential Water Loss, dan KAT, kadar air tanah. Selanjutnya dilakukan tahapan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama ada CH, itu diisi data curah hujan rata-rata bulanan. Kemudian ada kolom ETP, itu diisi dengan ETP bulanan hasil dugaan. Kemudian ada CH-ETP, diisi selisih CH dan ETP. Kemudian ada APWL, diisi jika kolom CH-ETP itu negatif. Dan kemudian diakumulasikan jika pada periode berikutnya CH-ETP itu tetap bernilai negatif. Kemudian kolom KAT diisi dengan menggunakan rumus seperti di bawah. Kemudian dari perhitungan KAT tersebut, selanjutnya dihitung nilai indeks atau kriteria kebutuhan air bagi tanaman sebagai berikut. Rumus yang di bawah ini nanti dihitung dan ketemu nilai persen ATS atau air tersedia. Keterangannya persen ATS itu persen air tanah tersedia, KAT kadar air tanah, TLP titik layu permanen, KL kapasitas lapang. Selanjutnya hasil perhitungan persen ATS tadi dibagi menjadi 5 kelas seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Dari sangat kurang itu kurang dari 10% hingga sangat cukup itu lebih dari 90%. Nah, ini ada penjelasan tentang KL atau kapasitas lapang, merupakan kondisi tanah yang jenuh dan disebut sebagai batas atas dari ketersediaan air bagi tanaman. Menurut Black 1957, keadaan ini biasanya tercapai dalam 2 atau 3 hari setelah terjadi hujan. Kemudian menurut Kramer 69, keadaan ini tercapai antara 1 sampai 3 hari setelah terjadi hujan. Kemudian menurut Kateda, pada kisaran KL, tanaman dapat mengabsorpsi air dengan baik, disebut sebagai kadar air efektif untuk pertumbuhan atau kadar air optimum. Kemudian ada TLP, titik layu permanen, merupakan batas bawah dari ketersediaan air bagi tanaman. Menurut Kramer, jika kelengasan tanah telah mencapai taraf TLP, maka tanaman akan tampak layu dan tidak akan segar kembali, meskipun air ditambahkan ke tanah di mana akar tanaman itu berada. Kemudian ada ATI atau air tersedia. Jumlah air yang tersedia bagi tanaman itu rumusnya KL min TLP. Ini ada ilustrasi untuk pengambilan data KL dan TLP dengan jenis tanah dalam kedalaman 1 meter. Ini untuk kondisi KL sama dengan 350 dan TLP 210. Kemudian asumsi perhitungan neraca air lahan. Yang pertama, lahan berupa tanah tada hujan dengan masukan tunggal berupa curah hujan. Kemudian yang kedua, prioritas keluar air secara berurutan adalah untuk memenuhi ETP, infiltrasi hingga kadar air tanah KAT mencapai tingkat kapasitas lapang, surplus air berupa genangan dan serta perkolasi. Kemudian yang ketiga, kedalaman tinjau tanah adalah 1 meter. Dengan molekul tanah yang homogen. Kemudian prosedur analisis neraca air lahan metode Thornwright nanti disusun datanya seperti ini dalam bentuk tabel. Kemudian tahapan menghitung neraca air yang pertama mengisi kolom presipitasi curah hujan, kemudian mengisi kolom ETP, kemudian menghitung CH-ETP. Kemudian nilai negatif pada tahap 3 diakumulasikan per bulan sebagai nilai APWL, diisi pada kolom tersebut. Yang kelima, mengisi nilai KAT dari tabel berdasarkan nilai APWL, mulai dari dasarian atau bulan pertama terjadi APWL hingga terakhir. Kemudian 6, lanjutkan pengisian kolom KAT dengan menambah nilai KAT akhir dan nilai positif dari CH-ETP berikutnya, sehingga KAT maksimum
KAT sama dengan KL, KAT sama dengan KL kali K absolut APWL. Kemudian yang ketujuh, mengisi KAT sama dengan KL hingga bulan atau dasar harian akhir. Kemudian yang ke-8, mengisi kolom D KAT dengan cara DKAT sama dengan KAT bulan ini dikurangi KAT bulan sebelumnya. Kemudian mengisi kolom eta A untuk bulan terjadi APWL dengan eta A sama dengan CH ditambah DKAT pada bulan yang tidak terjadi APWL, maka eta sama dengan ETP. Yang 10, mengisi kolom defisit D sama dengan ETP min eta. Kemudian yang ke-11, mengisi kolom surplus pada bulan tidak defisit sama dengan CH min ETP min DKAT. Nah, kemudian untuk ketersediaan air tanah untuk lahan sawah, pada prinsipnya perhitungan ketersediaan air tanah untuk lahan sawah dan non-sawah adalah sama, yaitu menggunakan tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan perhitungan ketersediaan air tanah untuk lahan sawah terletak pada nilai evapotranspirasi, yaitu ETC, evapotranspirasi tanaman, yang diperoleh dengan menggunakan rumus seperti bawah, yaitu ETC sama dengan ETP dikali KC, di mana ETC itu merupakan evapotranspirasi tanaman, ETP itu evapotranspirasi potensial, dan KC itu konstanta tanamannya. Untuk padi itu nilainya KC sama dengan 1,13. Nah, berikut nilai KC dari beberapa jenis tanaman. Nah, untuk penentuan tingkat kekeringnya sendiri itu menggunakan metode pembobotan dari tipe iklim elemen dan kelas air tersedia. Nilai pembobotannya seperti di bawah, dari tipe elemen, terus bobotnya A itu 5 sampai E sama dengan 1. Kemudian untuk persen ATS dari sangat kurang itu 3 hingga sangat cukup itu 15. Naik 33. Kemudian dari skor bobot nilai rawan kekeringan dikelompok menjadi 3 kelas. Jadi untuk sangat rawan tuh kurang dari 8, kemudian sampai aman tuh lebih dari 10. Jadi nilai bobot elemen ditambah bobot dari ATS. Nah, ini pengelompokan kelasannya untuk dari ATS dan kemudian bobot akhir untuk kelas rawan kekeringannya. Baik, kali ini saya sudah membuka aplikasi Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan dan analisisnya. Yang pertama ada klasifikasi iklim elemen. Saya menggunakan data rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Tegal periode 1981 sampai 2010. Bisa dilihat yang hijau ini curah hujan lebih dari 200 dan berturut-turut. Warna hijau ini mengindikasikan untuk bulan basah. Nanti dihitung, dimasukkan ke kolom ini ada 6, kemudian yang warna putih ini bulan keringnya, ada 4. Kemudian ini ada tipe utama, saya menggunakan rumus if dari BB-nya, kemudian subdivisi menggunakan rumus if juga sesuai dari klasifikasinya, kemudian tinggal dikombinasikan, misal C dan 3 menjadi C3. Kemudian dilakukan pembobotan juga menggunakan rumus if juga untuk mempermudah penghitungan. Selanjutnya kita masuk ke estimasi suhu. Untuk estimasi suhu, data suhu yang ada tuh hanya di Stamer Tegal. Untuk wilayah lain menggunakan nilai estimasi metode Prague. Rumusnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa suhu referensi itu dikurangi 0,01, kemudian selisih ketinggian 5 kurangi 1 dikali 0,6, nanti ketemu nilai suhu estimasinya di semua pos hujan yang ada diestimasikan. Yang pertama kita akan menghitung nilai dari ETP metode Townwide. Yang pertama kita harus punya data suhu dulu, kemudian baru kita bisa menghitung nilai I dengan rumus seperti ini. Data suhu dibagi 5 dipangkatkan 1,514. Itu nanti dapat nilai indeks panas bulanan. Dari indeks panas bulanan ini nanti didapatkan indeks panas tahunan yang disimbolkan dengan I besar. Jadi dijumlahkan saja indeks panas bulanan menjadi indeks panas tahunan.
kemudian A sesuai rumus yang tadi, dan baru kita bisa menghitung nilai ETP dari nilai I, nilai A, dan nilai suhu. Nah, kita hitung tiap bulannya. Ini dalam satuan milimeter per bulan yang saya hitung. Kemudian untuk kolom jumlah hari ini jumlah hari tiap bulannya. Dan kolom N ini merupakan panjang hari tiap hari di bulannya. Panjang hari dari Januari itu 12,4 dan sekian-sekian. Tergantung dari di mana letak lintangnya. Kemudian ETP koreksi itu nilai ETP baku tadi, kemudian dikoreksi dari panjang hari dan letak lintangnya. Dan dihitung dan mendapatkan nilai ETP koreksi dengan satuan milimeter per bulan. Nah, setelah didapatkan nilai ETP koreksi, maka bisa pula dihitung ETC atau evapotranspirasi tanaman padi. Untuk nilai KC padi kan 1,13, kita tinggal kalikan 1,13 saja. Kemudian didapatkan ETC padi dari Januari sampai Desember. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan neraca air lahan dengan metode Tanwart and Mater. Yang perlu kita persiapkan yaitu ada data curah hujan dan data ETP. Kemudian CH-ETP ini ya CH dikurangi ETP. Kemudian untuk nilai APWL ini, untuk CH-ETP yang positif itu diisi 0. Kemudian untuk yang negatif baru kita jumlahkan dengan nilai sebelumnya sampai yang nilai negatif. Untuk yang positif, untuk yang CH-ETP-nya positif itu tetap 0. Kemudian untuk nilai KAT, apabila PWL-nya sama dengan 0, maka KAT sama dengan KL. KL-nya ini di sini 350, maka kita isi 350. Kemudian untuk DKAT sendiri itu nilai KAT sekarang dikurangi nilai KAT sebelumnya. Nah, dilihat di layar. Kemudian untuk nilai ETA sendiri itu diperoleh dari DKAT, ETP, dan CH dengan rumus if yang seperti di layar. Kemudian defisit itu diperoleh dari ETA A dan ETP. ETP dikurangi ETA A sama dengan defisit. Kemudian surplus itu terhitung jika defisitnya tidak ada. Itu. Kemudian persen ATS bisa dihitung dari nilai KAT. Jika persen ATS sudah ditemukan, maka bisa kita kategorikan ATS-nya. Jadi sangat cukup, kurang, atau sangat kurang. Kemudian kita bobotkan juga bobot ATS. Kemudian untuk bobot total kita tambahkan dari nilai bobot elemen. Sehingga dari bobot total ini nanti muncul untuk keterangan rawan kekeringan. Itu. Untuk lahan padi itu sebenarnya caranya sama, hanya saja mungkin nilai dari ETP-nya berbeda karena nilai evapotranspirasi dari tanaman padi itu cenderung lebih besar daripada dari lahan biasa. Baik, untuk penyusunan peta rawan kekeringan, untuk susunan datanya sendiri, yang pertama kita harus menyiapkan latitude, longitude, serta pembobotannya. Untuk pembobotannya tadi nilai ini, kemudian saya konversikan ke nilai yang lebih mudah untuk memudahkan saya dalam menginterpolasi nanti, yang hasilnya 9 jadi 4 dan seterusnya sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk yang rawan itu 4, sangat rawan 6, aman itu 2, seperti itu. Kemudian nanti untuk penyimpanannya harus dalam format Excel 97/2003 workbook agar bisa dibaca di ArcGIS-nya. Ini kita sudah masuk ke aplikasi ArcGIS. Yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama peta RPI-nya. Saya sudah menyiapkan peta Kabupaten Tegal. Kemudian klik katalog,
pilih file yang akan diinterpolasikan, kita klik plus, kemudian klik kanan, create feature class from XY-tabel. Downloadnya sudah benar, kemudian kita pilih yang tadi, yang RK, input koordinatnya yang WGS 1984. Kemudian outputnya kita pilih di folder tadi, di sini misal namanya Juli RK, dan klik OK. Dan kita cari di sini Juli RK, kita pindahkan. Ya, di sini ada sebaran, lihat titik posnya ya, hujannya. Kemudian kita klik Add Toolbox. Di menu Add Toolbox, kemudian kita klik Spatial Analysis Tool, klik interpolasi, DW, double klik, input point feature-nya Juli RK, kemudian set value-nya kita pilih RK, kita masuk menu ke environment, purchasing extend, kita extend ke peta Kabupaten Tegal, kemudian raster analysis juga kita masking ke peta Kabupaten Tegal, kemudian klik OK. Di OK, kemudian kita tunggu. Ya, sudah keluar, namun kelasnya belum sesuai ya. Jadi kita bisa sesuaikan kelasnya di sini. Klik kiri 2 kali, kemudian masuk ke Symbology, Classified. Kelasnya ada 3 sesuai yang kita inginkan, dan apply. Kemudian teman-teman bisa modifikasi warnanya sesuai dengan kriteria yang telah digunakan. Saya juga menggunakan peta lain untuk mempercantik tampilannya. Tinggal dipindah-pindah saja. Disesuaikan sesuai selera masing-masing. Dua itu aman. Kita sesuaikan warnanya, warna hijau, dan rawan tuh kuning, nah rawan tuh coklat. Ini kita klik apply, dan jadilah petanya seperti ini. Jadi cukup sekian aja penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.